Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kali ini kita bakal dalami nih sumber-sumber yang Anda berikan soal Sandekala. Namanya mungkin udah nggak asing ya, sering banget dikaitin sama cerita seram pas senja. Tapi misi kita hari ini mau coba kupas lapisannya lebih dalam lagi. Jadi bukan cuma soal hantu, tapi lihat ini sebagai konsep waktu ya, waktu sakral, dan ada kearifan budaya di baliknya. Betul sekali. Dan ini menarik banget sih menurut saya. Kita lihat gimana sesuatu yang abstrak ya, kayak waktu, apalagi waktu peralihan, bisa jadi mitos yang kuat banget di masyarakat. Bahkan punya fungsi sosial, dari konsep jadi cerita gitu. Oke. Kita mulai dari yang paling umum dulu deh. Anda pasti pernah dengar dong ya, larangan keluar rumah pas maghrib, awas ada Sandekala gitu. Nah ini kan yang bikin banyak orang mikir Sandekala itu ya sosok hantu penculik anak. Tapi sumber Anda ini nunjukin cerita yang jauh beda ya. Jauh beda. Kalau kita telusuri akarnya nih, Sandekala itu kan dari Sanskerta. Sandia, kala. Sandia itu sambungan, kala itu waktu. Jadi artinya ya waktu sambungan. Atau kalau mau puitis dikit, gurat merah di langit senja. Senja kala lah. Ini nunjuk ke waktu. Waktu transisi dari terang ke gelap. Sekitar jam 5:30 sore. Kalau di Jawa itu wayah tibra layu. Tunggu. Jadi dari istilah buat waktu senja yang ya bisa dibilang indah lah ya, kok bisa geser jadi sosok yang serem gitu? Gimana tuh transformasinya? Kayaknya lompatannya jauh banget. Nah, disitulah kecerdasan sosialnya bermain. Senja itu kan dianggap waktu liminal, jembatan antara dunia nyata sama gaib. Waktu energi alam lagi berubah gitu. Konsep abstrak kayak waktu bahaya ini kan susah ya dipahami anak-anak. Iya juga sih. Jadi, ya diciptakanlah sosok Sandekala yang nakutin itu. Biar efektif, semacam alat pedagogis lah biar anak-anak nurut masuk rumah demi keselamatan mereka. Lebih gampang nakut-nakutin daripada jelasin kosmologi waktu kan. Masuk akal. Terus peringatan ini jadi folklore turun-temurun gitu ya? Sumber Anda nyebut ada istilah kayak pamali di Jawa Barat atau ora elok di Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu cuma nasihat biasa aja atau ada semacam konsekuensi sosial kalau dilanggar? Wah, lebih dari nasihat sih. Pamali dan ora elok itu bentuk kontrol sosial informal yang ya lumayan kuat. Melanggar itu mungkin nggak dihukum fisik ya, tapi dianggap nantang kearifan bersama. Dianggap nggak pantas. Bisa jadi malah dikucilkan atau dianggap bawa sial. Tapi yang menarik, di balik sosok seram itu, intinya ya kasih sayang orang tua. Tujuannya baik kok. Oh iya, gimana tuh? Ya, untuk melindungi anak dari bahaya fisik pas gelap kan. Terus ngedisiplinin juga buat siap-siap ibadah maghrib. Plus, ya ngasih ruang buat orang dewasa mungkin buat ritual atau sekedar istirahat. Kalau ini penting banget di tradisi lisan, kenapa ya kok katanya di sumber Anda istilah Sandekala sebagai sosok ini malah jarang atau nggak ada di naskah kuno formal, kayak primbon atau prasasti gitu? Pertanyaan bagus itu. Nggak adanya di naskah formal itu bisa jadi karena beberapa hal sih. Mungkin dianggap pengetahuan domestik, urusan rumah tangga atau kewanitaan gitu, jadi nggak perlu ditulis formal. Atau malah karena kekuatannya memang di kelisanannya itu. Jadi lebih fleksibel, gampang adaptasi. Tapi konsep dasarnya, yaitu kala atau waktu itu sendiri, wah itu sentral banget di kosmologi Nusantara. Kala ya? Iya, kala. Bukan cuma jam, tapi waktu kosmis, takdir, bahkan batas. Ini nyambung banget sama pengamatan alam di sistem penanggalan kuno, kayak Pranata Mangsa di Jawa. Detail banget itu, kalender petani berdasarkan musim dan alam. Nah, Sandekala ini, dalam konteks ini, jadi kayak titik temu antara pengamatan alam, kala, penanda sejarah, sakakala, sama norma sosial, pamali. Terus, kalau dari kacamata agama gimana? Sumber Anda nyebut ada pandangan dari Islam yang kayaknya sejalan ya? Betul. Dalam Islam, waktu maghrib kan penting banget ya. Penanda ganti hari, waktu sholat wajib. Ada juga kepercayaan, ini waktu gerbang gaib kebuka. Jin atau iblis lebih aktif. Oh iya, sering dengar itu. Makanya ada anjuran nutup pintu, wadah air, masukin ternak, banyakin zikir. Nah, mitos figur kayak Wewe Gombel yang katanya juga muncul pas senja buat nyulik anak yang keluyuran, itu kan secara tema nyambung ya sama peringatan bahaya di waktu Sandekala ini. Sama-sama nunjukin kerentanan di waktu transisi.
Kalau dari perspektif lain gimana? Misalnya Kristen, yang juga disebut di sumber. Kalau dalam konteks Kristen di Indonesia, Sandekala ini lebih dilihat sebagai bagian dari kearifan budaya lokal aja yang dihormati. Pantangan-pantangan yang nyangkut ke situ, kayak jangan tidur pas maghrib, ora elok sahare mbarepi surup, atau jangan di tempat sepi pas senja, itu dipahami punya makna ganda. Ada sisi spiritualnya, ya jaga kesadaran buat ibadah, tapi juga praktis banget. Jaga kesehatan, tidur sore kan katanya nggak bagus, ya kebersihan, sama ya keselamatan fisik. Intinya sih selalu balik ke kebaikan sama keteraturan hidup. Oke, sekarang kita coba tarik ke zaman sekarang nih. Di era modern kan lampu terang benderang 24 jam. Jadwal kita kayak nggak ada berhentinya. Masih relevan nggak sih konsep Sandekala ini? Batas senjanya aja jadi kabur gitu kan? Nah, itu dia masalahnya. Cahaya buatan sama gaya hidup modern ini memang ya mengikis kesakralan alami waktu transisi ini, batasnya jadi artifisial. Tapi bukan berarti esensinya hilang total. Mitos itu bisa adaptasi kok. Mungkin bukan lagi takut sama hantu Sandekala secara harfiah ya, tapi prinsip menghormati waktu transisi itu tetap relevan. Contohnya, ya mungkin disiplin batasi screen time anak jelang malam, atau kesadaran buat ekstra hati-hati di jalan pas sore hari, kan pandangan mulai berkurang tuh. Lebih dalam lagi, ini jadi pengingat tentang pentingnya jeda. Sesuatu yang sering hilang di kultur kita yang always on ini. Kehilangan penanda alami senja mungkin bikin kita lebih sulit buat sadar pindah mode dari kerja ke istirahat, dari publik ke privat. Jadi kalau kita rangkum nih dari sumber-sumber Anda, Sandekala tuh intinya bukan hantu ya, tapi lebih ke representasi waktu peralihan. Waktu yang dianggap sakral, penuh potensi, bisa baik bisa buruk. Sosok seramnya itu cuma personifikasi aja, alat dalam folklore buat nanemin nilai perlindungan, disiplin, sama penghormatan ke ritme alam dan sosial. Wah, kearifan lokal yang kompleks ya ternyata. Tepat sekali. Dan sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada satu hal nih yang mungkin bisa Anda renungkan. Kalau leluhur kita lewat mitos Ki Sandekala ini, sebegitu menekankan pentingnya menghargai batas, jeda dan transisi waktu, gimana caranya kita di era modern yang serba cepat dan non-stop ini bisa nemuin lagi atau bahkan nyiptain lagi Sandekala kita sendiri? Gimana kita bisa belajar lagi menghormati jeda-jeda kecil yang mungkin justru kita butuhkan banget buat keseimbangan hidup kita? Nah, itu mungkin jadi bahan pikiran buat Anda.